Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali sama anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah duduk di kelas paling tinggi nih, di kelas 6. Jadi Bapak minta kalian bisa lebih serius lagi belajarnya, walaupun kita pembelajaran daring seperti ini, online, tapi Bapak harap kalian di rumah tidak main-main saja, tapi juga belajar dengan giat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, ya, mencuci tangan, membiasakan diri dengan membiasakan diri mencuci tangan. Terus jangan lupa maskernya pakai ketika kalau keluar rumah. Terus juga lagi jaga jaraknya, ya. Kalau kita lagi di tempat yang banyak orangnya, kita harus tetap menjaga jarak. Oke. Baiklah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang akidah akhlak di kelas 6, ya. Di kelas 6 sini Bapak yang akan mengajarkan kalian, ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah kompetensinya yang harus kita capai memahami makna dan ketentuan istighfar. Jadi kita materi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu istighfar. Kalimat thayyibah, istighfar, ya. Pertama kompetensi yang kalian harus capai yaitu memahami makna dan ketentuan istighfar. Kalian sudah belajar di sini, sudah paham makna dari istighfar dan ketentuannya dari istighfar. Terus tujuan pembelajaran kita pada pagi ini apa? Di sini siswa menjelaskan makna, ketentuan dan mengamalkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan maknanya, ketentuannya, dan bisa mengamalkan istighfar ini dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah atau di mana saja di lingkungan kalian. Lanjut. Di sini kita bab pertama ialah bersihkan hati dengan memohon ampun. Jadi bab pertama pembahasan kita ini bersihkan hati dengan memohon ampun. Baiklah, materinya peta konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu istighfar. Kalian bisa mengerti tentang pengertiannya, luasnya ampunan Allah, rendah hati, orang yang rendah hati, yang pemaaf, dan hikmahnya istighfar. Di sini peta konsepnya kalian bisa pelajari pada pagi hari ini. Baiklah, yang pertama pengertian dari kalimat istighfar yang akan jelaskan di sini. Kalimat istighfar di sini memiliki makna kalimat yang merupakan perwujudan sikap penyesalan atas kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan. Jadi kalian ketika melakukan perbuatan kesalahan atau perbuatan itu menjerumus kita melakukan dosa, maka kita diharuskan untuk melakukan istighfar. Istighfar di sini artinya kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah kita lakukan. Dan apa dari istighfar tersebut? Ya, seperti ini. Seperti yang kalian tahu, Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Di sini perwujudan kita terhadap penyesalan kita melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan kesalahan. Mau kesalahan itu disengaja ataupun tidak sengaja, kita bisa memohon ampun kepada Allah selama kesalahan itu tidak berhubungan dengan manusia atau orang lain. Tapi kalau berhubungan manusia, kita tidak cukup aja dengan beristighfar, harus juga meminta maaf kepada orang tersebut. Baiklah, di sini istighfar ini merupakan kalimat yang pendek, tapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kalimat sekecil itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita semakin banyak beristighfar,
makin banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan berdosa. Jadi kita bisa mengucapkan astagfirullahaladzim ketika melakukan perbuatan kesalahan atau dosa. Atau juga kita makanya kebiasaan kita mengucapkan misalnya astaga, itu jangan. Kita ubah kebiasaan itu menjadi astagfirullahaladzim, melihat sesuatu yang mana sesuatu itu bisa memberikan kesalahan kepada diri kita, dosa, atau melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, kita bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, di sini ungkapan tersebut merupakan kalimat sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan. Nah, waktu yang tepat membaca istighfar kapan, Pak? Nah, di sini ya Bapak akan jelaskan kapan waktu lebih baik baca istighfar. Membaca istighfar merupakan wujud penyesalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan atau dosa yang dilakukannya. Maka apabila melakukannya sesuatu kesalahan, maka segerakanlah beristighfar atau mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu harus disegerakan. Sesuatu itu kesalahan atau dosa, segerakanlah beristighfar. Jangan menunggu-nunggu lagi. Nantilah pas aku di masjid, nantilah pas aku sudah sholat, nantilah pas Idul Fitri atau yang lainnya, atau pas ininya. Jangan. Segerakanlah kalian berminta maaf kepada Allah kalau itu sesuatu berhubungan dengan Allah kesalahannya. Tapi sesuatu dengan orang lain juga begitu. Segerakan. Misalnya kita ada kesalahan ucapan kepada teman kita, segerakan kita minta maaf. Ya, minta maaf ya, tadi aku salah ngomong gini-gini. Segerakan, jangan sampai menunggu-nunggu lagi. Karena perbuatan itu selama kalian menunggu itu akan dihitung dosa dan dosa ditambah terus. Makanya di sini Allah memberikan waktu yang tepat kita untuk baca istighfar kapan? Disegerakan. Jadi segera. Ketika kalian sudah sadar ketika itu kalian melakukan kesalahan atau perbuatan itu salah atau perbuatan itu sudah menjerumus kita ke dosa, maka kita segerakan beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Di sini kita juga tata caranya, bagaimana sih tata cara meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Apabila bersalah kita kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ingat yang tadi Bapak bilang tadi, kalau kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta maaf atau mohon ampun itu cukup mudah dengan beristighfar dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku, astagfirullah, selalu banyak terus. Semakin banyak kalian membaca istighfar, semakin banyak juga dosa yang kalian dihapuskan. Sedangkan kepada manusia di samping baca istighfar juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini tadi Bapak bilang kalau kesalahan tersebut berhubungan dengan manusia atau orang lain, maka kita juga selain beristighfar, kita juga harus meminta maaf secara langsung. Ya, aku minta maaf ya, kalau aku salah gitu. Dan apabila kita telah melakukan demikian, Allah akan mengampuni salah dan dosa kita. Makanya gitu, dan kita sudah minta maaf, kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, bagaimana Pak kalau orang tidak maafkan? Itu urusannya lain. Kalau kita baru, yang penting kita sudah ada niat untuk meminta maaf. Tapi kalau bila orang itu minta maaf, tidak mau memaafkan, itu nanti urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ada niatan untuk meminta maaf kepada orang tersebut atas kesalahan yang telah kita perbuat. Mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun. Di sini selanjutnya, apa sih hikmah dari kita membaca istighfar ini? Di sini Bapak akan jelaskan ada beberapa hikmah di balik pembiasaan membaca istighfar dalam setiap saat yang kita lakukan. Yang pertama, membuat hati kita tenang. Yang membaca istighfar astagfirullahaladzim, 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 itu insya Allah akan membuat hati kita tenang dan juga diampuni salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni karena kita makin banyak kita membaca istighfar, makin banyak juga dosa yang telah diampuni, dan dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala.
ketika diberikan kelapangan rezeki. Nah, jadi salah satu manfaat istighfar ini juga tadi memberikan kelapangan rezeki, yang mana mungkin kita macet dapat duit jajannya dapatnya cuma 1.000 atau 5.000. Nah, kalau kalian banyak memperbanyak istighfar sekarang, mungkin bisa nanti nambah, bisa jadi 10.000 kalian ditambah sama orang tua kalian. Maka di sini istighfar itu bisa memberikan kelapangan rezeki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Jadi orang yang punya istighfar ini, dia akan memiliki sikap rendah hati. Nah, rendah hati ini selalu dirinya merasa paling kecil atau paling rendah daripada orang lain. Supaya rendah ini bukan dia merendahkan ini, cuman dia merasa tidak tidak paling hebat. Aku paling pintar. Tidak, dia merasa dirinya tuh biasa-biasa saja. Tidak sombong. Itulah beberapa hikmah dari istighfar, baca istighfar. Nah, pembiasaan baca istighfar ini bagaimana Pak kita membiasakannya? Nah, ini ada contohnya, ada gambar. Yang mendengar pertama ada yang berkelahi, mungkin itu berebutan sama adiknya. Yang kedua mungkin kita lagi selisih paham sama teman. Nah, sampai yang ketiga itu gambar sampai berkelahi, ada jotos sampai bawa balik itu. Nah, itu tidak boleh. Akan kita perbaikan dengan berminta maaf kepada orang tersebut atau sama teman kita tersebut. Setelah minta maaf baru kita minta ampun kepada Allah dan bertobat, tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Baiklah, di sini selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kalian untuk kegiatan atau untuk pembelajaran akidah akhlak kita pada pagi hari ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 2 kolom. Ada kolom pertama, kesan saya setelah mengikuti pelajaran ini bagaimana? Nah, kalian bisa memberikan kesan kalian dengan ucapan. Nah, Bapak minta nanti dibuatkan videonya. Kalian tidak perlu lama-lama, Bapak ada minta lama-lama videonya. Yang penting di situ sudah ada kalian memberikan kesan. Pak, ke pembelajaran kali ini enak. Pelajaran ini agak ribet Pak, karena kita pakai laptop atau pakai kota Pak, baca ini. Nah, kalian ucapan itu kalian kasih itu biar Bapak bisa memperbaiki bagaimana kita lebih baiknya lagi pembelajaran berikutnya. Terus yang kolom berikutnya, tekad saya setelah mempelajari materi kaibahnya apa? Tekad kalian setelah ini bagaimana pembiasaan kalian untuk membaca istighfar ini? Kapan saja? Atau ada kesalahan langsung kalian bisa minta maaf kepada teman-teman kalian. Tidak ada kesalahan sebelum mereka. Nah, jawab tadi itu dibuatkan video, kirimkan ke WA Bapak ya langsung. Insya Allah nanti bisa untuk penambahan nilai kalian di pembelajaran. Nah, baiklah, nanti kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Di sini Bapak ucapkan terima kasih telah menonton video Bapak ya. Nah, jangan lupa like and subscribe ya channel YouTube Bapak dan juga konten-konten Bapak ya. Bapak ucapkan terima kasih. Kalau lebih kurangnya Bapak minta maaf dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.